warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Saya harap kalian selalu sehat dimanapun kalian berada dan tetap semangat dalam menjalani ibadah puasa. Nah, untuk mengisi waktu luang teman-teman, saya akan menjelaskan tentang reading comprehension yang terdapat pada TOEFL, utamanya pada section 3. Nah, apa sih reading comprehension itu dan apa saja tipe-tipe pertanyaan yang ada pada reading comprehension serta bagaimana trik dalam mengerjakannya? Kita akan menyimak satu persatu. Yang pertama, kita akan belajar mengenai apa sih reading comprehension itu. Tunggu sebentar ya. Jadi, reading comprehension sendiri merupakan tes yang terdapat pada TOEFL yang ada pada bagian paling belakang. Nah, reading section ini terdiri dari 50 pertanyaan yang terbagi atas 5 bacaan atau teks dan 10 pertanyaan yang menyertainya. Reading comprehension sendiri sering digunakan untuk mengukur kemampuan peserta ujian dalam memahami teks tertulis dalam bahasa Inggris. Jadi, tidak cuma membaca, tetapi juga bagaimana kalian bisa memahami isi dari bacaan tersebut. Pada bagian ini mengujikan setidaknya 5 bacaan, di mana masing-masing bacaan biasanya terdiri dari 10 pertanyaan. Jadi terdapat 5 bacaan dan 10 pertanyaan sehingga totalnya jadi 50 pertanyaan. Jadi teman-teman harus menyelesaikan semua pertanyaan dalam waktu 50 menit. Hanya 50 menit untuk 50 pertanyaan. Bagian ini hanya mengujikan teks bacaan saja tanpa gambar, diagram atau alat bantu visual lainnya. Jadi murni benar-benar hanya tulisan tanpa ada gambar ataupun yang lainnya. Tema bacaan yang diujikan dalam bagian ini cukup bervariasi, namun secara umum berkaitan dengan materi perkuliahan yang diajarkan oleh universitas-universitas di Amerika Serikat. Misalnya sejarah, sastra, seni, arsitektur, geologi, biologi, kesehatan, astronomi, geografi, dan lain-lain. Adapun pertanyaan-pertanyaan dalam reading comprehension secara garis besar terbagi atas 2 tipe. Yang pertama yakni reading comprehension. Pada sesi ini teman-teman akan diminta untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan informasi yang terdapat pada teks bacaan, mulai dari main idea atau gagasan utamanya, bagian bacaan yang lebih rinci, sampai penyimpulan atas informasi yang teman-teman dapat dari bacaan tersebut. Nah, tipe yang kedua yakni vocabulary. Pada vocabulary ini teman-teman akan diminta untuk menjawab arti dari kata-kata tertentu yang terdapat pada teks bacaan. Tapi, jika teman-teman sama sekali tidak tahu arti dari kata-kata tersebut, teman-teman masih bisa mengetahui sinonim dari kata tersebut. Jadi tidak harus tahu artinya secara spesifik itu apa, melainkan mungkin teman-teman bisa memahami sinonimnya gitu. Nah, permasalahan yang biasa dihadapi oleh peserta tes TOEFL dalam ujian reading comprehension adalah batasan waktu yang singkat. Banyak peserta tes yang tidak bisa menyelesaikan semua pertanyaan ketika waktu yang disediakan telah habis. Karena ya memang 5 bacaan dan 50 soal hanya dalam waktu 50 menit. Kalian harus bisa memahami isi dari bacaan tersebut dan kemudian menjawab soal-soalnya secara cepat dan tepat. Nah, untuk tipe-tipe pertanyaan yang ada pada seksi reading comprehension akan kita bahas setelah ini. Langsung saja. Tipe-tipe pertanyaan yang ada pada sesi reading comprehension. Tipe pertanyaan yang pertama yakni pertanyaan tentang topik atau tema dari bacaan. Topik atau tema merupakan
subjek utama bacaan. Jadi topik atau tema itu seperti menanyakan tentang apa sih bacaan itu. Nah, topik atau tema ini biasanya pertanyaannya berupa what is the main topic of this passage, atau apa topik utama dari bacaan ini. Bisa juga the passage is about, bacaan ini mengenai apa. Nah, terdapat tips dan trik dalam menemukan jawaban terkait topik dan tema, yaitu yang pertama, membaca kalimat utama dan terakhir pada paragraf. Jadi tujuannya itu menemukan kalimat utamanya dulu, kemudian dari situ kalian akan mengerti apa sih main idea atau topik atau tema dari bacaan tersebut. Yang kedua, temukan kata kunci pada bacaan. Kalian pasti tahu kata yang sering diulang pada bacaan tersebut, biasanya itu adalah topik atau menjelaskan topik atau tema. Tipe pertanyaan yang kedua, jadi pertanyaan tentang gagasan utama atau main idea. Main idea adalah pokok pikiran sebuah paragraf yang memuat keterangan, penjelasan, uraian, atau pendapat dari si penulis tentang topik. Gagasan utama merupakan penjelasan untuk judul dari topik, menjelaskan dari sudut pandang si penulis. Jadi, yang dimaksud main idea ini adalah inti dari bacaan menurut si penulis. Nah, untuk menemukan gagasan utama atau main idea, ada beberapa trik dalam mengerjakannya. Yang pertama, cari dulu topik dari paragraf. Dicari dulu intinya bacaan itu tentang apa sih. Dan yang kedua, perhatikan kata-kata yang mengembangkan topik. Jadi, pastikan kalian tahu mana kata-kata yang merupakan induk kalimat dan mana yang merupakan anak kalimat. Dan yang ketiga, main idea atau gagasan utama biasanya terdapat pada dua kalimat utama. Jadi kalian temukan dulu mana kalimat utamanya, kemudian kalian tentukan ide pokoknya, baru nanti kalian tahu gagasan utama tentang bacaan itu sebenarnya apa. Contoh pertanyaan dari tentang gagasan utama ini yaitu what is the main idea of the passage, atau apa gagasan utama dari bacaan ini. Atau bisa juga what is the text talking about, atau teks ini bercerita tentang apa. Nah, langsung ke tipe pertanyaan yang ketiga, yakni pertanyaan tentang judul atau title. Untuk menjawab pertanyaan jenis ini, bacalah paragraf 1 dan beberapa paragraf awal. Judul biasanya berupa kata, frasa, atau kalimat yang sangat pendek. Contoh pertanyaan dari pertanyaan tentang judul ini yaitu what is the best title of the passage? Apa judul terbaik untuk bacaan ini? Atau bisa juga what will be the most suitable title for the passage? Apa judul yang paling tepat dengan bacaan ini? Jadi untuk menjawab pertanyaan tentang judul, kalian harus menguasai sebenarnya itu bacaan tentang apa gagasan utamanya, baru kalian bisa menjawab baru kalian bisa menentukan judul yang tepat untuk bacaan tersebut. Langsung pada tipe pertanyaan yang keempat, yakni pertanyaan tentang tujuan atau purpose atau aim. Tujuan merupakan alasan utama menulis bacaan itu. Tujuan dapat ditemukan pada paragraf pertama atau kedua dan biasanya berhubungan erat dengan main idea. Contoh pertanyaan tentang tujuan yaitu what is the purpose of the text? Apa tujuan dari bacaan tersebut? Atau bisa juga what is the aim of the passage? Apa tujuan dari bacaan tersebut? Nah, jadi ketika kalian sudah memahami apa gagasan utama dari bacaan tersebut, apa inti dari bacaan tersebut, otomatis kalian pasti akan mengerti apa tujuan dari adanya bacaan tersebut. Langsung kepada tipe pertanyaan yang kelima, yakni
pertanyaan tentang informasi detail. Salah satu bagian penting dalam reading comprehension adalah menjawab pertanyaan tentang detail yang menanyakan fakta-fakta dalam bacaan, meliputi 5W1H. Kalian masih ingat kan apa saja 5W1H? Ya, ada what, who, when, where, why, dan how. Bentuk-bentuk pertanyaan mengenai informasi detail antara lain bisa according to the passage atau menurut bacaan tersebut. Bentuk lain pertanyaannya yaitu all of the following are mentioned except, semua telah disebutkan kecuali, atau what does the author say about, apa yang penulis katakan. Itu adalah contoh dari pertanyaan tentang informasi detail. Dan dari tes yang pernah saya jalani, pertanyaan pada reading comprehension itu biasanya berurutan. Tidak pernah misalnya pertanyaan nomor 2 ada di bawah, kemudian pertanyaan nomor 3 kembali ke atasnya. Tidak seperti itu. Jadi urut dari atas, pertanyaan bawahnya pasti jawabannya ada di baris-baris di bawahnya. Selalu seperti itu berdasarkan pengalaman saya dalam mengerjakan reading comprehension. Kemudian tipe soal yang ke-6, yakni pertanyaan tentang kesimpulan atau conclusion. Kesimpulan merupakan rangkuman dari isi bacaan dan biasanya diketahui setelah kita membaca teks tersebut. Dan contoh pertanyaan dari tentang kesimpulan ini yaitu it can be concluded that, dapat disimpulkan bahwa, atau we can conclude that, kita dapat menyimpulkan bahwa. Nah, jadi kalau bentuk pertanyaan tentang kesimpulan ini biasanya terletak pada akhir-akhir. Jadi satu bacaan kan ada 10 soal. Nah, mungkin pertanyaan tentang kesimpulan ada di nomor 9 atau enggak 10 setelah kita membaca dan menemukan informasi-informasi dari bacaan tersebut. Itu tadi merupakan tipe-tipe pertanyaan yang ada pada reading comprehension. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih tips untuk mengerjakan sesi reading comprehension. Langsung saja ya. Tips yang pertama, usahakan membaca teks bacaan pada akhir. Nah, maksudnya akan lebih baik bila kita membaca pertanyaan-pertanyaannya terlebih dahulu, baru kemudian kita membaca bacaannya. Selain untuk menyingkat waktu, kita juga tahu informasi-informasi apa yang harus kita temukan dalam bacaan tersebut. Nah, langsung ke tips yang kedua. Perhatikan semua pertanyaan yang terdapat pada sebuah bacaan dan ingat-ingat kata kuncinya. Rekamlah kata kunci pada masing-masing pertanyaan pada pikiran kalian, sehingga kalian dapat mencari jawabannya pada bacaan dengan sekali tempo untuk beberapa pertanyaan. Maksudnya, setelah kalian memahami kata kunci dari pertanyaan tersebut, kalian jadi tahu sebenarnya kalian memerlukan informasi apa sih dari bacaan tersebut gitu. Jadi tidak harus membaca semuanya dan berulang-ulang, tapi usahakan sekali membaca langsung bisa menjawab beberapa pertanyaan. Tips yang ketiga, jangan panik apabila tema bacaan bukan merupakan disiplin atau bidang yang Anda kuasai. Ujian TOEFL telah didesain sedemikian rupa sehingga peserta ujian tidak disyaratkan untuk menguasai tema-tema atau disiplin ilmu tertentu. Semua informasi yang ditanyakan dalam soal section 3 sudah tersedia dalam teks bacaan, sehingga apapun latar belakang keilmuan yang Anda kuasai tetap akan dapat menjawab soal-soal pada bacaan tersebut. Jadi, pertanyaan pada reading comprehension tidak akan jauh-jauh dari bacaan, bahkan tidak mungkin di luar dari bacaan tersebut.
Jawabannya pasti akan ada di bacaan tersebut, tinggal kalian cari saja. Kemudian tips yang keempat, perhatikan kalimat pertama dari sebuah paragraf untuk mengetahui main idea atau gagasan utamanya. Tes reading seringkali mengujikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan main idea. Main idea biasanya terdapat pada kalimat pertama dari sebuah paragraf. Dengan mengetahuinya, Anda dapat memahami pesan apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Main idea dari sebuah bacaan biasanya terdapat pada kalimat-kalimat awal atau kalimat-kalimat pertama. Jadi lebih baik kalian temukan dulu apa main idea atau gagasan utama dari bacaan tersebut. Dengan mengetahui main idea, kalian akan tahu kira-kira bacaan tersebut nantinya akan membahas tentang apa. Dan itu cukup memudahkan kalian dan berguna untuk menyingkat waktu mengerjakan. Lanjut ke tips yang kelima. Pahamilah konteks yang terdapat pada bacaan untuk mengetahui arti kata tertentu. Konteks bacaan dalam bahasa Inggris adalah kombinasi dari kosakata dan grammar yang digunakan pada sebuah kata. Ia dapat berupa sebuah kalimat, paragraf, atau bacaan. Dengan memahami sebuah konteks, Anda akan dapat memperkirakan arti dari sebuah kata. Karena dengan mengetahui arti secara umum dari sebuah kalimat, berarti Anda juga memahami arti kata-kata yang terdapat pada kalimat tersebut. Jadi walaupun kalian tidak tahu arti dari kata yang dimaksud, tapi setidaknya kalian memahami apa maksud dari kalimat tersebut. Nah, dengan begitu kalian akan tahu maksud dari kata itu apa sih. Lanjut ke tips nomor 6. Lakukan scanning untuk menemukan informasi tertentu yang berkaitan dengan permintaan soal. Maksudnya, sebuah teks bacaan dalam ujian TOEFL biasanya diikuti oleh 10 pertanyaan kan? Karena batasan waktu yang sangat mendesak, sebaiknya kalian baca dulu ke 10 pertanyaan tersebut. Ketika membaca semua pertanyaan, Anda harus menemukan kata kunci dari sebuah pertanyaan dan merekamnya dalam pikiran, seperti yang sudah saya katakan tadi. Bacalah secara cepat dengan cara scanning untuk menemukan kata-kata tertentu yang menjadi kunci dari sebuah pertanyaan. Dengan mengingat semua kata kunci pertanyaan, pandangan, dan fokus Anda tidak perlu terpecah untuk mencocokkan pertanyaan dengan teks, karena biasanya urutan nomor soal tidak menanyakan kalimat atau bagian dari teks secara berurutan. Sehingga bila Anda hanya membaca satu pertanyaan kemudian mencarinya di teks bacaan akan menghabiskan banyak waktu, karena Anda perlu melakukan hal yang sama berkali-kali. Jadi lebih baik kalian pahami dulu apa yang diminta oleh 10 pertanyaan tersebut sebelum kalian membaca. Jangan kalian membaca satu soal kemudian mencari jawabannya, kemudian membaca lagi, kemudian beralih ke bacaannya lagi untuk menemukan, itu akan sangat boros waktu. Lebih baik kalian memahami dulu apa yang diminta dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dengan begitu, satu kali kalian membaca akan bisa menjawab beberapa pertanyaan, bahkan hampir semuanya. Ingat, 50 soal hanya 50 menit. Kalian harus pandai-pandai mengatur waktu kalian ya. Kita lanjut pada tips nomor 7. Tips ke-7, yakni berkonsentrasi selama membaca teks bacaan. Konsentrasi sangat diperlukan dan merupakan salah satu kunci keberhasilan yang paling menentukan dalam reading test. Seringkali peserta ujian itu lupa dengan apa yang telah disampaikan oleh bacaan tersebut ketika ia mulai membaca kalimat atau paragraf yang baru. Akhirnya ia membaca ulang lagi kalimat-kalimat tersebut. Apabila ini juga terjadi pada kalian, tapi menurut saya sih jangan sampai terjadi ya. Kalian harus ingat apa yang telah dijelaskan oleh paragraf sebelumnya. Karena itu lebih baik kalian baca dan pahami pertanyaan-pertanyaannya dulu, baru kalian itu membaca teks. Jadi kalian tidak akan bingung dengan
informasi-informasi yang kalian temukan dari bacaan. Sudah cukup jelas kan? Sekarang kita memasuki tips ke-8 sekaligus yang terakhir. Tips ke-8 yakni tingkatkan kecepatan membaca kalian. Dengan keterbatasan waktu ujian, maka kemampuan kalian untuk membaca secara cepat dan singkat sangat penting untuk mengikuti ujian TOEFL. Memang kecepatan membaca ini tidaklah sesuatu yang instan, melainkan ia harus dilatih secara terus-menerus, apalagi membaca teks yang bukan bahasa asli kita. Salah satunya adalah dengan memilih kata-kata yang paling penting dalam sebuah kalimat, yang mana hal ini akan memberikan Anda ringkasan atas arti sebuah bacaan. Jadi intinya, kalian harus sering-sering berlatih mengerjakan reading comprehension. Dengan kalian terbiasa mengerjakan soal pada waktu yang singkat, kemampuan kalian dalam membaca, memahami, dan menemukan informasi-informasi penting akan terasah. Begitu. Bagaimana? Sudah jelas kan? Untuk memperdalam pemahaman kita mengenai reading comprehension, mari kita berlatih untuk mengerjakan soal reading comprehension. Yuk, langsung saja. Kita belajar mengenai apa itu reading comprehension, tipe-tipe pertanyaan pada reading comprehension, dan juga tips serta trik untuk mengerjakannya. Sekarang mari kita berlatih mengerjakan soal-soal reading comprehension. Berikut merupakan sebuah bacaan dan kalian coba untuk menemukan informasi-informasi penting dalam bacaan tersebut. Kemudian kita akan berlatih untuk mengerjakan soal-soalnya. Bagaimana? Apakah kalian telah menemukan informasi-informasi penting dari bacaan tersebut? Sekarang mari kita coba untuk mengerjakan soal-soalnya. Langsung pada soal nomor 1. What is the main topic of the passage? Apa sih topik utama dari bacaan tersebut? Menurut kalian, apa jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 1? Apakah A, B, C, atau D? Ya, jawaban yang benar adalah C, the progress of modern medical research. Mengapa jawabannya C? Jadi, ide pokok dari bacaan yang telah kita pelajari adalah perkembangan penelitian medis modern, mulai dari microbe hunters, enzyme hunters, hingga gene hunters yang masing-masing dijelaskan dengan lebih detail dalam berupa anak-anak kalimat. Jadi kalian temukan dulu kalimat utama dari bacaan tersebut, baru kalian akan mengerti apa topik utama dari bacaan tersebut. Lanjut pada nomor 2. The word which in line 3 refers to. Kata which pada baris ketiga merujuk pada. Kira-kira apa jawaban yang benar? Ya, jawaban yang benar adalah A, disease. Mengapa jawabannya A? Jadi, kata which pada kalimat tersebut merujuk pada penyakit-penyakit serius atau terrible disease yang tidak bisa dilawan oleh mikroba.
Jadi untuk menemukan kata-kata seperti ini, kalian bisa melihat dari kalimat sebelumnya. Lanjut pada soal nomor 3. The word incriminate in line 4 is closest meaning to. Kata incriminate pada baris 4 memiliki arti yang mendekati. Jadi apa kata yang mana yang artinya mendekati dari kata incriminate? Menurut kalian yang mana? Ya, jawabannya B, yaitu blamed. Incriminate memiliki arti menyalahkan. Jadi di antara jawaban-jawaban tersebut, yang paling tepat adalah blame yang memiliki makna sama, yakni menyalahkan. Sekarang lanjut pada pertanyaan nomor 4. Which of the following can be cured by a change in diet? Kira-kira yang mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah D, pellagra. Mengapa D? Dilihat dari paragraf pertama baris keempat, beberapa penyakit yang dapat disembuhkan melalui perubahan pola makan yang lebih sehat, yakni makanan yang banyak mengandung vitamin seperti scurvy, pellagra, rickets, dan beriberi. Itu jawabannya. Nah, lanjut pada soal nomor 5. The word stripped in line 8 is closest in meaning to. Kira-kira mana di antara jawaban berikut yang memiliki arti hampir sama dengan stripped? Ya, jawabannya adalah B, tried. Stripped memiliki kesamaan arti dengan kata-kata seperti attempt, try, dan make effort yang semuanya berarti berusaha atau berjuang. Itu tadi materi mengenai reading comprehension. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Jangan lupa untuk sering-sering berlatih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.